saya tidak bisa, sekalipun Pak Haji Faisal atau keluarga meminta saya jadi kuasa hukum, saya nyatakan tidak bisa dan saya tolak. Jadi gini, saya juga kaget ya adanya pemberitaan yang katanya saya selesai dari kuasa hukum atau penasihat hukumnya Pak Dodi secara mengundurkan diri, terus saya diinfokan menjadi kuasa hukumnya Pak Faisal. Perlu saya sampaikan, ini edukasi bahwa seorang advokat itu tidak boleh ya atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang advokat ketika selesai dengan kliennya lalu berpihak kepada lawan kliennya. Itu sangat-sangat bisa dikatakan orang tidak beretika. Yang pasti saya tidak mungkin lakukan hal itu, sehingga kemarin saya sudah mengklarifikasi dengan Pak Faisal maupun Pak Dodi karena adanya pemberitaan tersebut. Saya bilang yang tanpa sekali lagi tanpa dikonfirmasi kepada saya. Ini yang menjadi satu hal yang saya khawatirkan, saya takutkan itu adalah hal-hal seperti ini. Pemberitaan di media sosial mengambil screenshot, mengambil foto saya tanpa izin, lalu menaikkan berita tanpa sepengetahuan saya, tanpa konfirmasi saya, dan yang paling parah adalah tanpa izin saya. Dan ini pun saya sayangkan karena saya melihat ada beberapa media online yang cukup punya nama juga ikut memberitakan persoalan ini. Seperti judulnya kayak Sunan menjadi pengacara Pak Haji Faisal. Ini kan kalau saya mau bicara secara undang-undang, secara hukum, ini sudah dapat saya laporkan gitu, karena merugikan, mencemarkan nama baik saya. Secara profesi advokat saya tercemar, secara pribadi sosial saya kayak orang nggak punya pendirian. Jadi ini saya harus luruskan. Ini yang saya khawatirkan, saya takutkan, dan saya sedih dan sayangkan media sosial itu betul-betul sudah menjadi sesuatu yang gampang sekali memberitakan terus menjadi viral tanpa meng-cross-check, tanpa mengkonfirmasi, tanpa bertanya kepada saya atau izin kepada saya. Gitu. Jadi itu tidak benar, terserah kalian mau bilang ini hoax atau apa, tapi saya pastikan saya tidak bisa, sekalipun Pak Haji Faisal atau keluarga meminta saya jadi kuasa hukum, saya nyatakan tidak bisa dan saya tolak. Karena apa? Karena tidak boleh, itu diatur dalam undang-undang advokat. Apa sih yang membuat abang mundur? Selesai perkara? Iya, saya rasa gini kan kemarin memang dari awal sebelum saya masuk dalam persoalan ini kan saya memang punya niat untuk gala kita bicara bagaimana supaya kakeknya duduk sama-sama. Tidak ada lagi yang harus merasa dirugikan, tidak perlu siapa yang meminta maaf lebih dulu, tapi lebih kepada dua-duanya seyogyanya kemarin saya memformulasikan adalah sama-sama saling bermaaf-maafan. Dan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau bicara untuk cucu, seharusnya tidak ada bicara masalah ego pribadi. Ketika wacana itu atau formulasi saya coba buat untuk kedua belah pihak itu, lalu ada salah satu pihak yang masih ingin berpikir-pikir kembali atau ingin melakukan upaya-upaya hukum yang lain, saya rasa tugas saya sudah selesai. Karena tugas saya tidak mau melihat ke belakang atau di awal bagaimana perseteruan mereka, karena saya yakin ini juga ada campur tangan kalian para netizen. Kalian itu suatu saat akan mempertanggungjawabkan bagaimana ini ada seorang anak kecil gala yang yatim piatu, ada kakeknya Pak Faisal, ada kakeknya Dodi, akibat daripada campur tangan kalian ini, kedua kakek ini hubungannya merenggang, bahkan memanas. Padahal apa sih di keluarga yang tidak bisa didudukin bareng, kita ngobrol bareng? Saya hampir jarang juga istilahnya melihat
katanya untuk kepentingan gala kan, artinya untuk kepentingan seorang anak ini, ya. Tapi kenapa dua ini bisa berseteru? Pasti ada kompor-kompor campur tangan dari netizen, gitu. Bang, tapi Paling tidak saya kemarin sudah coba ya upayakan. Ini terbukti kok, terbukti bahwa saya memang punya niat baik. Dalam waktu 2 hari, hari ketiga saya menjadi kuasa hukum Pak Dodi. Alhamdulillah saya diterima dengan baik, ya. Niat saya silaturahmi dengan Pak Faisal diterima dengan baik. Saya hubungi beliau menyambut baik. Kita janjian ketemu di satu titik temu, tempat yang netral. Saya tidak datang ke rumah Pak Faisal, begitu juga Pak Faisal tidak datang ke rumah saya atau ke kantor saya. Karena saya bilang, Pak, kita bicara silaturahmi ya Pak. Saya tidak menginginkan ada media, saya tidak menginginkan ada pihak-pihak manapun. Karena kita bicaranya silaturahmi dan untuk gala. Jadi nggak bicara yang lain. Bang Sunan, tapi dari Bang Sunan sendiri sebagai kacamata pengacara atau orang yang mengerti hukum lah ibaratnya, melihat perseteruan antara Dodi dan Faisal ini, kira-kira apa sih Bang sebenarnya yang mau mereka cari itu dari perseteruan? Ya ini? sebenarnya kalau saya bilang sih hampir apa ya, yang diributin ini apa? Segala sesuatu yang bisa dibicarakan kok. Kalau hak asuh, lah dua-duanya kakeknya punya hak sama-sama. Ya bisa mengasuh bersama, mungkin gantian harinya. Artinya kan sebenarnya nggak ada masalah. Masalah yang dimasalahkan donasi. Donasi itu yang bisa mempermasalahkan adalah orang-orang yang menyumbang. Ketika ada satu donasi katanya untuk rumahnya Gala, lalu kita semua nyumbang, ya. Lalu si penyelenggara donasi itu tidak membelikan rumah, atau bahkan misalnya ya membelikan kendaraan lah, membelikan apartemen lah, atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diniatkan di awal, tidak sesuai dengan apa yang membuat tergeraknya hati orang-orang yang ikut menyumbang atau para donatur, itu baru bisa dipersoalkan gitu. Artinya kalau tidak benar ya itu bisa dipersoalkan.